Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Herdedia, seorang UI designer dari Planting Studio. Di video kali ini kita akan belajar gimana menyusun page yang ada di Figma itu ketika pertama kali membuat dokumen baru. Fungsinya menyusun page ini adalah biar kita nggak bingung lagi apa yang harus kita siapkan ketika punya project baru. Nggak cuma itu, kita juga bakal bikin beberapa basic components dan style guide seperti warna dan text stylenya. Contohnya seperti ini nih. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman lainnya juga bisa ikutan belajar. So, langsung aja kita mulai. Let's go! Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Oke, jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang pengorganisasian files atau mungkin page di Figma ya. Jadi, ketika nanti teman-teman buat sebuah project, ada sebuah project lagi ngerjain desain gitu, kita butuh tentang kayak pengorganisasian files atau page-nya itu seperti apa. Jadi nanti ketika kerja tuh lebih gampang ya. Mungkin kayak cari filesnya di mana, page tentang warnanya di mana, terus pembagian page-page di filenya itu gimana. Nah itu biar memudahkan kita nanti ketika ada project atau sedang ngerjain project tuh lebih rapi, lebih terstruktur, lebih gampang dicari ketika pengen nyari komponen ataupun yang lainnya tuh lebih enak lagi. So ini bakal fokus di sini untuk video kali ini. Jadi yang pertama untuk susunannya seperti ini ya. Ada cover, ada brief, terus ada yang namanya style guide seperti ini, colors, text, icon, ada basic components, mood board, wireframe, high fidelity, dan archive. Jadi ini aku bakal jelasin satu-satu. Nah di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang pembuatan sebuah thumbnail yang ada di Figma ya. Ini seperti ini. Yang pertama tetap kita harus bikin covernya untuk setiap file atau project yang sedang kita kerjakan ya. Jadi ada nama projectnya apa, terus desainernya yang ngerjain siapa. Nah ini berlaku untuk ketika kita bekerja as a team ya. Mungkin nanti desainernya lebih dari satu atau banyak desainer yang dalam satu project ini, itu tetap dicantumkan atau mungkin bisa diganti nama timnya, mungkin UI designer tim atau yang lainnya. Terus yang kedua ada kliennya juga. Ini kalau untuk freelance kan biasanya kliennya beda-beda ya, jadi kita harus cantumkan oh ini projectnya si A, si B dan lainnya. Jadi biar ketika ngelihat di Figma tuh udah kelihatan oh ini punyanya si file ini, punyanya si klien ini gitu. Terus juga ada statusnya itu ongoing kah atau mungkin ada udah selesai atau mungkin ada revisi, yaitu bisa ditambahkan lah untuk status ini. Terus juga bisa ditambahkan kayak thumbnail projectnya itu juga bisa lebih untuk mempermudah identifikasi kita sih. Jadi kalau di file Figma kan ketika ada di draft atau di homepage-nya kan ada banyak file Figma ya. Jadi kita harus tambahin si thumbnailnya ini biar kayak cepet aja sih, biar identifikasinya kita nge-scan file-file yang ada di Figma tuh gampang gitu secara visual. Oh kalau filenya ada thumbnailnya ini, oh berarti projectnya si A, thumbnailnya yang beda lagi, oh projectnya si B. Nah itu bisa untuk mempermudah hal-hal seperti itu tadi. Terus ini juga nanti untuk warnanya pun juga bisa dirubah ya. Jadi menyesuaikan warna dominan dari si klien atau si project itu. Misal kayak project ini dominan warnanya biru ya kasih warna biru, dominan warna orange ya pakai warna orange, dan lain hal sebagainya gitu. Jadi sangat bisa fleksibel, sangat bisa disesuaikan dengan project masing-masing gitu. Jadi yang pertama ada cover. Nah selanjutnya ada brief ya. Jadi brief nanti ini isinya ya semua informasi atau semua informasi yang kita butuhkan dalam project itu. Jadi mungkin dari briefnya masing-masing kan ada ya, ada informasi tentang brandnya, tentang perusahaannya, terus ada background informationnya. Jadi ini contohnya aku pakai brief yang aku bikin untuk bootcampku beberapa waktu lalu. Seperti ini contohnya, projectnya seperti apa, background informationnya seperti apa, nama projectnya apa, industrinya pun juga mungkin ada descriptionnya. Terus ada mungkin ada referensi, stylenya seperti apa, additional. Terus juga ada content detailsnya, mungkin yang lebih kompleks kan biasanya tergantung projectnya ya. Kalau project yang cukup besar scope-nya, terus kompleks juga kontennya kan biasanya briefnya juga cukup panjang gitu. Jadi
Ini nanti bisa menyesuaikan dari teman-teman sendiri, tapi ini perlu banget aku atau kita tampilkan di page ya, di file Figma kita, karena kadang-kadang kita harus kayak ngecek kembali, oh ini sesuai brief atau enggak, atau ini sesuai dengan referensi mereka yang udah dikasih atau enggak, atau mungkin detail-detail kecil yang ada di project itu udah kita laksanakan atau udah kita buat atau belum gitu. Nah ini makanya harus ada di salah satu page yang ada di file Figma kita. Ini nanti juga bisa kayak menampilkan ya semua informasi sih sebenarnya, atau mungkin ada additional tambahan dari klien, setiap stakeholder ataupun yang lainnya kan bisa ditaruh sini semua. Jadi semua hal yang berkaitan dengan brief ataupun informasi dari project ini dimasukkan di page brief ini. Terus setelah itu ada separator atau divider, jadi buat membedakan di bagian lainnya lagi. Nah di bawahnya ini ada style guide ya. Jadi style guide ini ada 3, ada colors, text, dan icon. Nah untuk warna ini biasanya ada seperti ini ya. Jadi color palette-nya seperti apa, jadi bisa aku tunjukkan. Yang pertama itu kayak teks ya. Teks itu biasanya terbagi dari primary, secondary, tertiary, dan accent. Ini template-nya seperti ini, aku buat berdasarkan project yang mungkin sesuai dengan ini ya. Terus ada gray, ini biasanya nanti berlaku untuk seperti background ataupun mungkin elemen-elemen yang apa ya, istilahnya kita subtle kayak gitulah, nggak terlalu mencolok. Banyak untuk background, untuk stroke atau garis-garis kayak seperti itu. Terus untuk yang lainnya juga bisa dividers seperti ini, form, field, background, dan lain-lain. Ada juga primary colornya, nanti warna utama brandnya itu apa, kita bikinkan juga palet warnanya seperti ini. Ada juga warna secondary-nya seperti apa. Terus ada beberapa semantic colors, skala error, warning, success, info, dan seperti ini. Ini nanti masih bisa editable ya sebenarnya, dan menyesuaikan warna ataupun project itu sendiri. Jadi misal projectnya itu dominan warna biru sama kuning, atau mungkin merah sama hijau ataupun yang lainnya, ini masih bisa banget disesuaikan gitu. Karena di sini pun sebenarnya udah aku define ya untuk warna primernya seperti ini, tapi nanti masih bisa diubah. Nah gimana cara ngubahnya? Sebenarnya cukup gampang sih. Kita seleksi aja dulu semuanya ini yang mau, misal kita mau ubah warna primernya, kita seleksi warna primary. Karena di sini untuk naming layernya udah sesuai ya, udah aku atur dengan sesuai dengan nama layer masing-masing. Tinggal kita cari styler, plugin styler, kita run untuk yang remove style, atau kita detach saja. Kita detach dulu stylenya biar dia nggak menggunakan style yang ada. Ini ya, ini nggak menggunakan style. Terus setelah itu kita buka plugin lagi, yaitu Supa Palette. Ini Supa Palette, kita run aja seperti ini. Kita pakai yang gratisan dulu. Setelah itu kita bisa klik generate palette. Nah ini warnanya bisa kita pilih nih, misal warna primernya tuh merah atau pink seperti ini, ataupun hijau seperti ini juga bisa, agak gelap. Kita bisa atur saturationnya seberapa, apakah dia strong atau biasa aja di tengah-tengah seperti ini. Kita bisa atur lightnessnya juga, apakah terang. Kayak gini. Terus nih stepnya ya, ada berapa warna yang kita butuhkan. 11 biasanya sih seperti ini ya, 11 atau 10 tuh cukup. Oke kayak gini, ini cukup sih sebenarnya. Nah selanjutnya bisa kita insert guide ya. Jadi kita klik bentar, kita taruh sini, kita insert guide. Nah ini udah keluar, kita masukkan satu-satu ya. Jadi ini 500 dengan yang
berarti ini ada sampai 1000, berarti yang 500 itu yang ke 600 dan selanjutnya terus yang 400 ini yang 500. Nah, ketika udah nih, ini udah berarti udah kita ganti warnanya ya. Tinggal kita seleksi lagi karena ini di sini warna primernya masih ungu ya. Kita seleksi warna primary. Kita pilih yang tadi plugin styler. Kita run dan kita generate styles. Otomatis di sini tulisannya updated 10 ya. Nah, ini berarti warna primernya udah berubah. Seperti yang udah kita define ini. Tinggal nanti kita mungkin ganti satu-satu ya. Ketika yang udah fix, kita ganti aja nih warna hexnya. Nah, di sini udah sesuai ya. Jadi gitu caranya untuk mengubah warna di dalam sebuah warna atau color palette ini sih, atau color stylenya. Jadi primary, secondary dan lain-lainnya masih bisa diubah. Terus yang selanjutnya ada yang teks. Ini teks ini berdasarkan yang biasanya aku pakai sih. Ada dua, ada text styles untuk website dan text style untuk mobile. Jadi yang website ini dari ukuran 72, display 54, 48, 38, 32, 28, 24, 20 dan selanjutnya. Ada overline, ada caption dan lain-lain. Ini berdasarkan project yang pernah aku buat juga, jadi insya Allah sudah tepat ya. Atau mungkin kalau nanti berubah, mau dirubah ukurannya juga bisa, masih fleksibel. Ini yang mobile seperti ini, ada display, heading 2 dan selanjutnya sampai overline. Ini juga editable ya sebenarnya. Ini kan fontnya Plus Jakarta ya. Ini belum aku define untuk tekstilnya karena biasanya nanti font itu berubah-ubah ya, maksudnya menyesuaikan projectnya. Jadi ketika kita pengen ganti fontnya, kita klik aja satu-satu, kita seleksi. Setelah kita seleksi, kita berarti kita detach dulu. Ada yang pakai tekstil ini, berarti kita styler, kita detach. Nah, udah di detach, kita ganti, misal ganti menjadi inter. Ini udah semua ya. Nah, ini kalau udah fix nih fontnya inter untuk yang thin ya, ini langsung aja kita styler lagi, kita generate styles. Ini kita create 14, berarti ini udah ada nih ya. Tekstilnya ada display 1 sampai overline, tapi untuk yang thin aja. Nih thin ada. Tinggal nanti kalau semuanya udah menyesuaikan, udah fix, kita seleksi lagi satu-satu. Ini kita detach juga, kita ganti inter, kita generate lagi stylesnya. Nah, otomatis udah ada semua, tambah yang regular, thin dan regular. Nah, ini tinggal untuk pengen semuanya terapply, tinggal lakuin yang sama kayak aku tadi ya. Diseleksi satu-satu, di detach dulu, terus di generate styles yang baru. Karena ini dari nama layering-nya aku udah sesuaiin ya, jadi nanti nggak usah nge-rename lagi, tinggal di generate style. Nah, ini untuk color and style tadi. Terus yang ketiga ada icon. Ini aku pakai dari Pospor Icon kalau nggak salah. Dari sini base iconnya. Jadi ini kebanyakan icon esensial ya, yang biasa dipakai di icon-icon standar untuk mobile, untuk web tuh biasanya pakai icon-icon esensial seperti ini. Atau enggak teman-teman kalau mungkin punya icon lainnya kayak Iconly ataupun icon 8 ataupun yang lainnya, bisa dimasukin sini, terus langsung aja dibuat komponen aja sih sebenarnya. Ini juga varian semua seperti ini. Ini nanti bisa langsung bisa digunakan ya, karena emang udah ada di file ini.
Setelah itu di bawahnya ada divider lagi, dan selanjutnya ada basic components-nya. Nah, ini udah aku udah disesuaikan dengan color style-nya, karena color style-nya tadi udah kita ubah menjadi hijau, dia otomatis juga menjadi hijau ya. Mungkin kita ubah dulu. Kita detach. Kita buat warna subah palet lagi. Biru seperti ini. Kita insert guide-nya. Width seperti ini. Kita pick color satu-satu. Lalu kita generate style lagi, pakai plugin styler ya. Nah, udah jadi ini primernya biru. Otomatis yang di basic komponen juga berubah. Nah, berubah kan jadi biru. Nah, ini isinya apa aja di basic komponen? Ini isinya beberapa komponen yang emang selalu bakal dipakai di awal-awal ngedesain ya. Jadi ini basic komponen ini lebih ke desain sistem juga, tapi masih belum terlalu banyak. Jadi ini aku pilihin yang emang sering banget dipakai di dalam project desain ya. Yang pertama tentu saja button ya. Button kan selalu dipakai. Ada 3 button, ada small, ini base buttonnya ya. Ada small, medium, large. Terus ada ini stage-nya, ada style-nya, ada primary, secondary, yang ini apa ini namanya, primary wet dan flat kayak gini nih. Jadi primary wet, secondary dan flat seperti ini. Ada beberapa stage juga. Terus ini ukurannya tiga-tiganya ada. Terus setelah button ada yang namanya avatar. Jadi ini biasanya juga sering banget dipakai. Udah aku buatin sekalian. Ada avatar indikatornya, logo, company icon atau mungkin icon, edit icon seperti ini. Ini ada beberapa ukuran dari 16, 32, 28, 24 sampai 48. Terus ada 2 shapes, ada rectangle sama circle ya. Seperti ini. Setelah itu ada badges. Ini untuk label ya, label atau badge. Ada beberapa warna juga kayak gini. Terus ada 2 tipe, rounded sama si rectangle di bawahnya. Nah, isinya juga beda-beda, ada indikatornya, ada country atau negara, ada avatar, ada X iconnya, ada icon kanan kiri atau icon aja itu juga ada. Setelah itu ada breadcrumbs, ini juga pasti ada di setiap project tuh hampir selalu ya, kayak gini. Terus juga checkbox and radio, ini juga hampir selalu ada di sebuah desain project. Lalu juga ada, nah ini text field ya, aku bikin seperti ini. Aku kemarin terinspirasi dari Untitled UI ya, ini aku ngambil dari mereka. Terus aku modifikasi sedikit. Ada 4 tipe base komponennya. Ada yang ini, ada yang biasa default, ada leading drop down. Jadi ada di sininya ya pilihannya, ada yang di belakang, ada yang untuk teks seperti ini. Nah, ini udah seperti ini ya. Ada yang seperti ini. Errornya disabled, focus, hover, placeholder, ada hint text-nya juga seperti ini. Nah, ini bisa langsung nanti bisa dipakai, dan ini langsung menyesuaikan warna yang udah kita tentukan juga tadi ya. Ini warnanya biru dari primary 400 nih. Ini udah terhubung atau kelink lah sama color style yang udah kita buat. Ini basic komponen yang biasanya selalu ada, jadi perlu banget kita includekan di project kita, di files Figma kita. Terus selanjutnya ada namanya mood board. Jadi ini nanti kumpulan mood board yang berhubungan dengan project yang sedang kita buat ya. Ini mungkin
ya banyak banget sih nanti moodboard yang bisa kita taruh di sini, referensi-referensi dari klien, terus referensi dari kita. Nanti kira-kira stylenya seperti apa, fontnya apa, warnanya seperti apa, kita bisa taruh dalam satu page moodboard ini. Jadi nanti ketika kerja itu udah fokus ke apa ya, nggak fokus di moodboard lagi, kayak misal di sini ada frame kerjaan desain kita, terus kanannya tuh moodboard gitu. Jadi yang perlu kita apa ya, taruh di sini ya kita sendiriin moodboardnya pakai page yang berbeda. Nah, yang selanjutnya setelah moodboard ada wireframe. Jadi ini page khusus untuk wireframe atau first draft ya, atau mungkin exploration pertama. Ini kita bisa olah di sini ya. Nanti kira-kira explore-nya seperti apa, stylenya kita coba-coba kombinasikan, mix and match-nya seperti apa. Nah, ini di page khusus wireframe dan exploration. Jadi kita benar-benar explore-nya di sini nih. Kalau ketika ada project desain tuh kita bikin berapa opsi, misal 5 opsi, 4 opsi, ya kita fokusnya di page ini. Nah, nanti ketika udah dipilih sama klien, ketika stylenya udah approve, fontnya semua udah approve, warnanya udah approve, kita masukkan ke page high fidelity. Nah, ini bisa di sini nih. Entah website, entah application, bisa kita taruh sini ketika projectnya emang udah fix ya, dari stylingnya udah fix, bisa kita masukkan ke high fidelity. Dan ini nanti biasanya ada page name-nya atau mungkin flow ya. Biasanya per flow itu kita bedakan ya. Jadi misal login flow tuh di sini, terus nanti juga ada seperti kayak apa ya, flow untuk top up, flow untuk bisa deposit dan lain-lainnya itu di sini. Jadi setiap flow nanti ada namanya tersendiri biar ketika klien ngelihat atau tim kita yang lain ngelihat tuh tahu, oh ini flow tentang ini, oh ini screen tentang ini. Ini biar lebih jelas aja sih. Ini juga perlu untuk kita includekan atau kita tambahkan di sini. Nah, yang terakhir itu ada page archive. Jadi ini kumpulan mungkin kayak desain-desain yang udah nggak dipakai atau mungkin sisa-sisa eksplorasi dari desain kita bisa masukkan ke archive, atau mungkin ya informasi yang udah nggak kepakai bisa kita masukin ke sini nih. Jadi istilahnya tempat sampah. Dan sebisa mungkin sih kalau tipsnya dari aku ketika ngedesain dan itu mungkin nggak dipakai itu jangan langsung di delete ya. Jadi kita copy dulu, kita masukkan ke archive, dan itu soalnya siapa tahu itu bakal berguna di kemudian hari atau mungkin di project lainnya. Jadi ketika ada yang udah emang ini nggak dipakai nih kira-kira, nah itu kita masukin ke archive. Soalnya kadang-kadang klien tuh nanyain, oh update yang kemarin di mana gitu. Kalau kita udah hapus kan harus kita recreate lagi ya. Tapi kalau ada di archive tinggal kita cari-cari aja dan kita kayak restore gitu juga lebih mudah sih. Jadi makanya sebisa mungkin jangan langsung di delete tapi masukin ke archive biar lebih rapi. Nah, itu tadi beberapa page yang emang harus ada sih sebenarnya, yang ya sejauhku atau sepengalamanku dalam ngehandle project ini paling ya minimal page yang harus ada ketika kita ngedesain sih. Karena biar kayak ngedesain ketika kita bikin project tuh nggak cuma satu page, nanti di tengah-tengah baru bikin page-page yang lain tuh bakal apa ya, bakal wasting time sih. Jadi misal kita udah punya template-nya seperti ini, tinggal kita nanti wireframe. Ketika nanti font exploration-nya kita udah fix, tinggal kita ganti di teksnya, kita sesuaikan. Terus kalau warnanya juga udah fix, kita update di sini langsung. Jadi nggak perlu bikin dari scratch lagi, dan ya biar lebih efisien sih waktunya, kita lebih fokus untuk ngedesain dan delivery desainnya lebih bagus lagi. So mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Nah, itu tadi tutorialnya, langsung aja dipraktekin biar gak lupa. Dan jangan lupa buat komen, share, dan subscribe biar tetap dapetin info tentang desain dari aku. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.